Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, balik lagi bersama Michelle dan Saina yang menemani para remaja dalam menyampaikan kata hatinya. Asik. Oke ya, seperti yang tadi aku bilang gitu ya, menyampaikan kata hatinya gitu ya. Hari ini aku dan Saina ingin menyampaikan kata hati kita nih ya. Dan kata hati yang mau kita sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan cancel culture gitu. Nah, kamu pernah dengar gak sih soal cancel culture atau mungkin udah familiar nih sama cancel culture ini? Pernah denger sih, pernah ya, cuman masih belum paham banget nih tentang cancel culture tuh. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku tahu tentang cancel culture ini dan sering banget ngeliat tentang cancel culture ini gitu ya, dan yang sering aku lihat itu cancel culture ini tuh kayak paling sering tuh di kalangan selebriti gitu atau orang-orang yang terkenal gitu lah ya, orang-orang yang berpengaruh gitu, influencer lah gitu-gitu ya, selebgram lah gitu-gitu, pokoknya ya di mereka-mereka itulah gitu. Nah mungkin pendengar-pendengar kita ini juga udah ada yang tahu gitu ya tentang cancel culture ini, atau mungkin juga ada yang belum familiar sama cancel culture ini. Jadi di sini aku mau ya memberi sedikit pembahasan tentang cancel culture gitu ya. Nah, cuma sebelum kita ke cancel culture, ada juga satu istilah yang aku temuin gitu ya, dan ini tuh kayak mirip sama si cancel culture gitu, dan itu kayak mungkin kayak kakak adik gitu lah ya. Jadi ada namanya call out culture. Jadi call out culture ini adalah salah satu bentuk penghinaan publik yang terjadi di media sosial, biasanya Twitter, yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat dengan cara menarik perhatian pada perilaku yang dianggap bermasalah. Nah, itu tadi adalah call out culture. Sedangkan cancel culture adalah bentuk boykot di mana seseorang, biasanya seorang selebriti, telah berbagi pendapat yang meragukan atau memiliki perilaku bermasalah yang disebut di media sosial. Nah, dari istilah call out culture sama cancel culture itu kayak mirip-mirip gitu kan ya, dan ya ketika aku bilang gitu kayak agak kakak adik gitu antara si call out culture sama si cancel culture ini gitu. Nah, kayak orang-orang tadi ini ya, yang kayak selebriti atau orang-orang yang terkenal ini tuh di cancel gitu ya, dan artinya tuh kayak kalau ada orang-orang ngomong ya nih cancel si ini gitu misalkan, ya itu artinya dia ini tuh lagi diboykot sama banyak orang gitu. Nah, pemboikotan ini ya, perilaku cancel culture ini tuh biasanya tuh memiliki pengaruh yang negatif terhadap si orang yang diboykot ini gitu, yang biasanya tuh si selebriti ini gitu ya. Biasanya tuh kerugiannya tuh kayak fansnya menurun lah, terus misalkan follower sosial medianya juga menurun, terus abis itu juga mungkin akan mempengaruhi karirnya gitu ya, karirnya jadi jelek lah, namanya dia jadi jelek dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget pengaruh-pengaruh yang negatif gitu ya dari cancel culture ini gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke SCBC, yaitu adalah sesi curhat bersama Cena. Asik. Nah, aku mau nanya nih kamu. Tadi sebenarnya aku udah nanya sih pas awal-awal sih ya. Gak apa, saya suka ditanya. Ya, aku mau nanya gitu ya. Kamu familiar gak sih sama si cancel culture ini? Atau mungkin pertanyaannya aku ubah gitu ya. Pernah ngeliat gak gitu? Kayak misalkan di Twitter gitu ya, atau di TikTok, atau di Instagram, atau dimanapun lah kamu ngeliat si cancel culture ini gitu. Pernah. Aku pernah lihat di TikTok. Jadi ada salah satu TikTokers ya. Pasti kalian juga tahu beritanya, mungkin misalnya juga tahu. Pokoknya si TikToker ini tuh kalau nggak salah dia ngajak orang untuk nggak suka sama satu orang atau gimana ya gitu ya, pokoknya sama temennya sendiri padahal. Ya terus abis itu jadi waktu itu dia diundang ke salah satu acara kan, salah satu acara di TV. Terus ya udah tuh dia ngomong bla 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 bla. Nah abis itu akhirnya si temennya ini, kita bilang aja yang kita anggap aja yang diundang ke TV itu TikToker A. Nah yang diomongin itu TikToker B. Nah
Terus akhirnya si TikToker B ini buka suara lah. Terus setelah TikToker B ini buka suara, orang-orang langsung deh pada pada menyerbu si TikToker A ini, bilang kalau ternyata dia nggak sebaik yang dikira atau gimana gitulah. Dan itu tuh sempet rame banget sih. Iya, aku juga pernah lihat sih itu. Ya kan, terus sampai followers TikToker A ini tuh menurun drastis gitu. Terus sebenarnya di TikTok ada sih beberapa orang yang aku rasa kayaknya itu orang ini banget deh, nggak disukai sama banyak orang gitu. Terus orang-orang pada pengen boykot mereka gitu karena apa yang udah mereka lakukan gitu. Terus ada juga TikToker juga nih cowok, kamu tahu nggak sih Shell? Kita jadi gibah nih. Jadi agak gibah ya gitu. Iya, yang itu loh, yang dia udah punya pacar sebetulnya, tapi dia selingkuh, terus dia ngedeketin banyak cewek gitu, terus katanya dia itu melakukan pelecehan seksual gitu. Kayaknya mungkin pernah ya, cuma soalnya yang kayak gini-gini tuh agak banyak gitu loh kasusnya. Miris banget gak sih? Kayak lumayan banyak, kayak jadi agak bingung juga gitu loh orangnya siapa, karena ya lumayan banyak. Cuma sepertinya aku pernah tahu soal ini sih. Ya paling itu sih kalau yang dari TikTok ya. Kalau misalnya yang lainnya sih ya paling beberapa artis Indonesia ya yang cukup punya masalah, terus orang-orang banyak yang pengen bahkan waktu itu sempat ada ini, tahu nggak, petisi yang katanya boykot si artis ini. Iya. Mungkin aja jadi orang-orang udah pada gondok apa gimana. Terus nggak tahu deh akhirnya itu gimana ya akhirannya, aku nggak tahu sih, nggak ngikutin sampai akhir sih. Cuman itu sih yang aku tahu sejauh ini. Ya ramai banget sih waktu itu ya, aku juga ngeliat gitu kan. Dan kalau aku sebenarnya lumayan familiar ya sama si cancel culture ini, karena aku kan juga lumayan sering gitu ya di Twitter gitu, nge-scroll Twitter gitu kan. Dan ya seperti yang kalian tahu, Twitter itu kan dunia pergibahan yang abadi gitu ya. semua masalah, semua topik, semua rahasia tuh di Twitter tuh ada semua gitu ya. Dan kayak biasanya di Twitter tuh kayak ada trendingnya gitu kan, hashtag apa trending lah, ini trending lah gitu kan. Dan beberapa kali aku sering banget ngeliat cancel si ini di cancel gara-gara begini gitu kan. Dan ada satu yang pernah keluar di tahun 2020 gitu ya. Jadi kayak ada mereka ini adalah sekumpulan aktor gitulah ya. Jadi ceritanya nih si aktor A ini tuh meninggal gitu kan. Si aktor A ini meninggal dan ya otomatis teman-teman aktor yang lainnya tuh kayak mengucapkan bela sungkawa gitu kan. Kayak nulis-nulis kata-kata kayak RIP lah, terus habis itu nge-share fotonya dia gitu kan. Jadi kayak intinya karena si aktor A ini meninggal, teman-teman aktor yang lainnya tuh kayak menunjukkan kalau mereka tuh juga lagi berbelasungkawa gitu kan. Nah, terus ada salah satu teman aktornya ini tuh yang dia tuh nggak ngepost apa-apa gitu loh, nggak ngepost RIP lah, nggak ngepost ini itu gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu, diem aja gitu. Nah terus habis itu banyak banget mungkin ini fan si aktor A yang meninggal ini gitu ya, atau yang lainnya juga gitu, kayak nge-cancel sih aktor yang nggak ngucapin belasungkawa ini gitu loh di sosial media gitu, nggak nge-share gitu kan. Terus kayak banyak yang ngatain juga lah, terus kayak ngomong, kok lu nggak sopan banget sih gitu ya, kayak kok nggak menghargai banget gitu kan, ini kan temen lu sendiri gitu kan. Terus abis itu kayak beberapa saat kemudian, mungkin kayak sehari setelah itu gitu ya, karena dia banyak banget dihujat gitu ya, di cancel sana sini gitu, akhirnya dia tuh nge-deactive Instagramnya dia gitu kan. Terus habis itu kayaknya kalau nggak salah sampai sekarang juga Instagramnya masih belum ada sih, kayak dia masih hapus Instagramnya apa gimana gitu ya. Karena dia ngerasa ya terbebani lah ya dari omongan orang-orang itu gitu kan. Terus makin kesini gitu ya, aku ngeliat banyak banget perdebatan gitu kan. Terus habis itu kayak aku ngeliat juga ada yang ngomong kayak ya kan semua orang tuh setiap orang itu kan
berbelasungkawa dengan caranya masing-masing gitu kan. Ya orang nggak harus disebar di sosial media kalau dia tuh lagi berbelasungkawa gitu loh, dia lagi bersedih atas kehilangan temannya ini gitu kan. Mungkin aja ya dia udah ngucapin langsung ke keluarganya gitu kan, tanpa harus si fans-fansnya ini tahu gitu kan, tanpa harus dia nge-share di sosial media biar semua orang tuh lihat gitu kan. Terus ada lagi yang kayak ngomong kayak, iya nih kenapa sih orang-orang pada nggak sopan banget, orang lagi bersedih kok malah lu tambah kasih pressure gitu kan. Emang harus banget ya kita tuh ngasih tahu ke fans-fans atau ke orang-orang lain di sosial media kalau gue ini lagi bersedih loh karena gue ini lagi kehilangan temen gue gitu kan. Nggak harus kayak gitu kan. Dan itu banyak banget perdebatannya gitu kan, dan aku ngerasa aku jadi mikir kayak iya bener juga sih gitu kan, karena ya masa sih kita lagi bersedih gitu ya kehilangan seseorang terus harus banget gitu ya kita update di sosial media kita kayak aduh gue sedih banget nih si ini meninggal, kan nggak mungkin kayak gitu kan ya mungkin ada orang yang kayak dia ingin menyebarkan kayak belasungkawanya gitu kan, ingin menyuarakan gitu kan, itu nggak apa-apa juga gitu, tapi kan nggak ada salahnya juga gitu ya kalau misalkan ada orang yang tidak ingin menyuarakan gitu kan, kayak ya diem-diem aja dulu atau at least kayak mungkin dia butuh waktu untuk tenang dulu gitu kan, dan itu kan hal yang sangat amat normal gitu, apalagi orang ini baru meninggal gitu kan, baru kehilangan si orang yang meninggal ini gitu kan. Jadi kayak ya kenapa sampai kalian tuh kayak ngasih pressure sebesar itu gitu kan. Terus kayak aku nggak tahu sih sampai sekarang gimana, cuman akhirnya yang aku rasain sampai sekarang ini orang-orang jadi kayak makin sadar gitu kan, jadi kayak makin oh iya juga sih, bener juga gitu kan. Jadi ya udahlah, cuman ya gimana ya, si aktor ini udah terlanjur deactive account-nya dia, udah terlanjur hapus account juga, dan mungkin udah terlanjur sakit hati juga kali ya, jadi ya udah nggak main Instagram lagi gitu kan. Padahal aku ngerasa itu juga bukan salahnya dia sih, karena ya tadi kayak aku bilang namanya orang lagi bersedih gitu kan ya, kan masa harus selalu 24/7 di sosial media gitu kan. Nggak semua harus dipamerin. Gitu, walaupun gitu ya dia nih orang yang terkenal gitu kan, orang yang mungkin berpengaruh gitu kan, tapi ya semua orang butuh privasinya masing-masing gitu kan, semua orang tuh butuh waktunya sendiri dulu lah gitu kan. Terus selain itu apalagi ya cancel culture yang aku lihat ya, aku juga yang tadi saya cerita itu aku juga pernah ngeliat, dan aku aku ngeliat video-videonya gitu loh, kayak penjelasannya gitu kan, terus kayak ya cuma cukup tahu aja sih, jadi aku nggak take sides kayak aku ngebelain yang A atau aku ngebelain yang B gitu, karena balik lagi ya kita tuh juga nggak tahu sebenarnya yang aslinya tuh kayak gimana gitu kan. Walaupun misalnya nih yang si A ini tuh lebih believable gitu ya, lebih dapat dipercaya, tapi ternyata bisa aja yang si A ini malah yang salah gitu kan. Jadi ya aku nggak take sides mau iniin siapa, tapi ya cukup tahu aja masalahnya tuh kayak gimana gitu kan. Terus apa lagi ya? Terus banyak banget sih tentang si cancel culture ini gitu kan. Terus ada juga yang kayak ada kayak satu artis, aku juga lupa sebenarnya artis itu siapa gitu ya. Kayak dia tuh kayak dia tuh nggak setuju sama kaum LGBT gitu kan ceritanya. Nah, cuman walaupun dia emang terang-terangan kayak nggak setuju gitu ya, tapi bukan berarti dia tuh homofobik gitu ya, bukan berarti dia tuh kayak yang menentang banget ya, terus habis itu bukan berarti dia menyakiti juga atau ngata-ngatain atau merugikan gitu kan, enggak gitu, cuman dia cuma ngomong aja kalau gue tuh bukan bagian dari LGBT, gue nggak setuju gitu. Tapi pun kalau misalkan dia ketemu sama orang-orang yang berasal dari kaum LGBT pun dia juga kayak baik-baik aja gitu loh, ngomong-ngomong aja gitu kan. Nah tapi beberapa fansnya ini, beberapa orang-orang lain juga tuh kayak yaudah yuk kita cancel dia, yuk kita boykot dia yuk, gara-gara dia nih nggak setuju sama kaum LGBT gitu kan. Nah di sini aku juga ngerasa kayak kok kayak begituan doang bisa-bisanya kita langsung mereka tuh langsung kayak cancel gitu loh. Karena
gini ya, aku pribadi tuh juga aku sih nggak ada masalah apa-apa ya sama kaum LGBT ya, kayak pun kalau aku punya temen yang berasal dari kaum LGBT pun aku juga nggak ada masalah sama sekali gitu. Aku teman-temanan aja, dan kayak aku juga merasa aku menghargai mereka kok gitu, karena mereka kan juga pada dasarnya sama-sama manusia kayak aku gitu kan, jadi sama-sama menghargai gitu kan. Nah cuma ini tuh jadinya tuh mereka yang nge-cancel si artis ini itu jadi kayak kayak memaksa gitu loh, kayak dia harus sependapat sama si fans-fansnya ini gitu loh. Dan menurut aku, kenapa kalian tuh harus seagresif itu sama pendapatnya si artis ini gitu, padahal kan si artis ini tuh juga enggak merugikan kalian, enggak ngata-ngatain kalian, enggak menyakiti kalian gitu kan. Jadi ya selama enggak merugikan, kenapa harus di cancel gitu loh, kenapa harus di boycott gitu kan. Jadi ya menurut aku itu agak enggak make sense sih ya. Jadi ya sebenarnya masih banyak banget sih yang aku pernah lihat gitu ya tentang si cancel culture ini, si cancel si A lah, cancel si B, dan mungkin kalau kalian Google juga gitu ya, itu pasti banyak banget list-list selebriti atau orang-orang yang berpengaruh tuh yang di cancel sama orang-orang gitu ya. Dan ini juga dengan alasan yang mungkin alasan yang make sense atau alasan yang nggak make sense sama sekali gitu ya. Itu banyak banget di situ gitu ya. Dan itu ya balik lagi kalian, menurut kalian kayak gimana itu ya terserah kalian juga sih, tapi menurut kita ya kayak gini gitu kan. Oke. Terus udah ngomongin menurut nih ya, berarti aku mau nanya juga nih, pendapat kamu soal cancel culture ini tuh kayak gimana sih? Apakah kamu setuju, apakah enggak, atau gimana gitu? Oke, kalau misalnya aku sih lebih ke ini sih, dilihat dulu apakah memang ini orang pantas untuk di cancel atau tidak ya, karena manusia itu kan siapapun dia pasti pernah melakukan kesalahan kayak yang kamu udah bilang tadi. Terus kalaupun ada dua orang nih yang lagi bermasalah, terus yang satu tuh omongannya lebih bisa dipercaya gitu kayak yang kamu bilang tadi juga, cuman kita nggak bisa jadiin itu patokan gitu, karena kan nggak ada asap kalau nggak ada api ya kan. Nah pasti si A bakal ngebela dirinya dia dong, terus si B ya bakal ngebela dirinya dia juga. Jadi gimana ya, agak sulit sih sebenarnya ya, karena kita melihat dari dua sudut pandang, terus kita mesti bener-bener lihat gitu, mana sih sebenarnya yang salah, mana sih sebenarnya yang paling benar gitu kan. Jadi kalau menurut aku lebih ke lihat orangnya aja sih, selama kesalahan orang itu masih bisa dimaafin, terus juga orang itu masih taubat gitu ya, masih mau taubat gitu ya, terus nggak ngulangin kesalahan yang sama, menurut aku nggak perlu sampai segitu yang lagi sih. Apalagi kalau misalnya itu orang nggak sependapat sama kita gitu ya, berdasarkan contoh yang berdasarkan artis yang Michelle ceritain tadi tuh ya, yang nggak nggak setuju sama kaum LGBT itu, terus langsung mau di cancel segala macam. Menurut aku seharusnya nggak usah sampai segitunya sih, kan tiap orang kan bebas untuk berpendapat kan. Juga dia nggak ngerugiin kita, maksudnya dia nggak setuju bukan berarti dia ngejelek-jelekin gitu ya. Dia nggak setuju ya udah nggak setuju aja, tapi dia masih bisa menghargai gitu kan. Dan kalau misalkan memang ada satu artis atau orang yang problematik banget, yang tiap hobinya tuh nyari masalah, yang mungkin itu bisa di boycott. Karena ada sih ya artis Indonesia ya, yang mungkin kalian tahu, pernah juga kan ada tuh yang petisinya yang tadi aku bilang. Karena kalau berdasarkan aku tahu sih ya, berdasarkan yang aku baca terus berita-beritanya sih, emang dia hobi nyari masalah. Jadi menurut aku ada yang nggak bener nih. Mungkin itulah orang-orang seperti itu yang bisa di cancel. Tapi ya lebih ke ini aja sih ya, lebih ke bijak gitu loh, bijak dalam menentukan siapa yang mau di cancel, siapa yang masih bisa dimaafkan, lain sebagainya gitu sih kalau menurut aku sih. Oke. Kalau pendapat aku soal cancel culture ini ya, aku sebenarnya lebih agak aku agak keberatan dengan adanya cancel culture ini gitu kan, karena balik lagi ya, kalau misalkan kita ke
definisi cancel culture tadi itu ya, itu kan lebih apa ya, kita jadinya menjadi hakim gitu loh di sosial media untuk si orang-orang ini gitu kan. Jadi kayak ya kita kayak lagi ada di courtroom gitu, terus kita ada hakimnya lah, ada lawyernya gitu kan. Kayak apa ya, kayak alasan kenapa aku agak keberatan adalah gini, kayak tadi saya bilang gitu kan, sebenarnya tergantung orangnya gitu. Ada orang yang kayak yang nyari masalah mulu gitu kan, dan itu emang ada gitu loh. Jadi kayak banyak banget yang orang-orang yang kayak kenapa sih nih orang yang dari kemarin ada aja deh, abis masalah ini abis itu ada lagi masalah itu gitu kan, pasti ada gitu. Dan aku tahu itu kayak aduh menjengkelkan banget gitu kan. Kita aja yang mungkin nggak kenal sama orangnya tapi kita ikutin beritanya gitu ya, misalkan kita juga bisa ikutan kesel gitu kan, kayak ini orang kenapa sih gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu loh, kayak kita tuh lupa kalau misalkan selebriti atau orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berpengaruh gitu ya, itu kan juga manusia gitu kan, sama kayak kita gitu. Dan mereka ini tuh berhak menyuarakan pendapat mereka, dan kemungkinan besar gitu ya pendapat mereka tuh pasti akan berbeda dari kita gitu. Nah, kita boleh kok nggak setuju dan nggak menerima pendapat mereka gitu, tapi kita juga harus ingat gitu, kita nggak boleh egois gitu. Setiap kali pendapat mereka beda dari kita langsung langsung ngerasa nggak suka, terus langsung kayak udah cancel aja nih orang gitu kan. Terus kayak sekarang kita coba balik gitu ya, kalau misalkan kita ada di posisi mereka gitu, kalau kita menyuarakan pendapat kita yang mungkin nggak diterima orang lain, yang mungkin banyak orang nggak setuju sama pendapat kita, terus kita di cancel gitu, pasti kita nggak mau kan, pasti kita kayak ngerasa gimana gitu kan. Terus misalnya lagi nih kayak ada misalkan di sekolah gitu ya, ada guru sama murid gitu. Gurunya ini lagi ngasih soal ke murid gitu kan, terus muridnya nggak bisa ngerjain atau salah ngerjain gitu kan nggak mungkin ya gurunya ngomong kayak kamu nggak bisa ngerjain, kamu nggak ngikutin pemahaman saya ya, atau nggak ngikutin cara-cara saya atau gimana gitu kan. Nggak mungkin guru itu langsung udahlah kamu saya cancel ya, kamu keluar lagi dari sekolah ini, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti kan ditanya gitu, mana yang nggak bisa, kenapa nggak bisa, harus habis itu kan dibimbing supaya jadi benar sampai bisa gitu kan. Nah, sama aja kayak gini gitu, kita boleh ngasih kritik atau saran ke mereka gitu kan. Kalau misalnya pendapat mereka ini bersifat kontroversial atau sensitif gitu kan, kita boleh banget ngasih masukan ke mereka supaya mereka tuh bisa memperbaiki kesalahan mereka gitu kan. Tapi ya menurut aku tuh nggak usah lah kayak cancel si inilah, cancel si itu gitu kan. Daripada kita cancel orang gitu ya, apa nggak lebih baik kita sama-sama belajar aja gitu supaya jadi lebih baik lagi gitu kan. Toh kita sama-sama manusia gitu kan, bisa bikin kesalahan gitu. Jadi menurut aku kalaupun ada orang yang menjengkelkan banget kayak tadi kita bilang gitu ya, yang kita ngerasa kayak ya orang kenapa sih ada aja masalah gitu kan, ya nggak usah cancel juga sih, karena misalkan gini, sekarang tuh lagi zamannya bikin klarifikasi gitu kan ya, ditunggu ya klarifikasinya gitu kan. Dan menurut aku pun kalau misalkan orang ini atau selebriti atau orang-orang yang terkenal ini udah memberikan klarifikasi, kita juga nggak tahu kok kebenarannya itu, apakah itu benar-benar kebenarannya, apakah itu udah direkayasa, apakah itu udah dicampur ini itu, kan kita nggak tahu gitu kan. Dan kita nggak bisa ngejudge seseorang atau ngejudge sesuatu berdasarkan hal yang kita tuh sebenarnya nggak tahu sama sekali masalahnya gitu loh. Hal yang kita tuh mungkin kayak kurang paham lah sama hal itu gitu kan. Jadinya kan kita jadi kayak jadi sok tahu gitu kan. Karena biasanya kalau udah bikin klarifikasi gitu, ada aja orang yang kayak gue ngebelain si ini nih, atau gue ngebelain yang itu aja deh gitu kan. Padahal kita nggak tahu gitu loh kebenarannya kayak gimana, walaupun mereka udah memberikan klarifikasi ke kita gitu. Cuman bukan berarti aku ngomong mereka nih yang ngasih klarifikasi nih pembohong gitu ya, bohong-bohongin kita, enggak kayak gitu. Cuman yang mau aku tekankan di sini adalah kayak tadi saya bilang gitu ya, kita harus bijak gitu loh. Kita harus kita boleh take interest gitu ya, kita boleh kayak pengen tahu gitu ada masalah apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita nggak boleh terlalu cepat menyimpulkan sesuatu juga gitu kan, nggak boleh kayak terlalu
jangan-jangan si ini kayak gini nih, wah ini si ini kayak gini nih, berarti kita cancel si ini yuk gitu kan. Karena lumayan banyak banget yang kayak mungkin kamu atau pendengar-pendengar kita juga pernah dengar gitu yang kita ada banyak orang kayak udah cancel si A, tapi ternyata si A malah yang bener gitu kan. Tapi kan itu ada, itu aku kan pernah denger. iya makanya gitu kan, padahal orang-orang udah berbondong-bondong kayak oh iya kita nih cancel si A nih soalnya si A tuh salah begini-gini, tapi ternyata di kemudian hari ada bukti yang menyatakan kalau ternyata si A ini tuh malah yang benar gitu kan, Malah si jadi B korban. ini malah yang makanya si B ini yang malah jadi pelakunya gitu kan. Dan itu akhirnya kita sendiri nggak sih jadinya malu gitu kan, kita udah cancel si orang ini, udah bener-bener ngata-ngatain lah gitu misalkan, tapi ternyata si orang ini malah yang bener gitu kan. Nah that's why aku mau ngasih tahu juga ke kalian supaya apa ya, ya bijak lah kalau misalnya kalian tuh ingin berkomentar atau ingin take sides gitu ya. Cuman ya kalau menurut aku sih nggak usah take sides ya, nggak usah kayak gue belain si ini belain si itu gitu, karena balik lagi nggak tahu permasalahannya gitu kan. Jadi ya sewajarnya aja lah ya, senormalnya aja gitu, kalian mungkin cari tahu masalahnya tentang apa gitu. Iya. Oke. Seperti biasa ya di penghujung acara gitu ya, yang nggak terlalu ujung banget, masih 70% gitu ya. Aku dan Saina ingin memberikan apa ya, kayak sepatah dua patah kata yang bisa mungkin jadi apa ya, kayak tambahan pengetahuan buat kalian, tambahan informasi gitu ya. Atau kayak biasanya kita juga kayak ngasih quotes gitu kan, kata-kata bijak gitu ya. Jadi boleh nih mungkin mulai dari Saina dulu dong, dikasih tahu ke pendengar-pendengar kita apa sih yang mau kamu sampaikan nih sepatah dua patah katanya. Oke. Jadi aku cuma mau ingetin aja, kita lebih harus bisa bijak dalam bersosial media. Apa yang kita lihat di sosial media, berita apapun itu yang kita baca, kita dengar, itu mesti kita iniin, bener-bener cari tahu kebenarannya. Jangan sampai kita kemakan berita bohong ya kan. Kayak yang Michelle tadi bilang, ada artis yang udah dihujat abis-abisan, tahu-taunya malah dia yang jadi korban. Nah jangan sampai kita ngikutin orang gitu. Mesti ngikutin ya kalau misalkan emang itu dalam hal yang baik ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang menghujat si A, terus ada yang bilang iya gara-gara si A ini makan KDRT, terus kalian tanpa mencari tahu bukti-buktinya, kalian tanpa baca beritanya, terus kalian langsung menghujat si A, woi parah lu, bla 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 bla. Jadi jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kalian terjerumus ke jalan yang salah gitu loh guys. Lebih ke ini aja sih, malah lebih bagus lagi kalau misalnya kalian cukup jadi penyimak aja sih. Karena menurut aku kalau misalnya lagi ada yang heboh, lagi ada yang viral sih, yang paling enak sih cuman nontonin aja sih, liatin aja, terus akhirnya bakal kayak gimana tanpa harus campur tangan gitu ya kan. Karena juga sebenarnya itu nggak ada hubungan sama kita nggak sih, maksudnya nggak semua yang lagi viral, nggak semua yang lagi heboh tuh berpengaruh sama kita gitu loh. Iya. Jadi ya kalau misalkan emang nggak ada hubungannya sama kita, nggak ngaruh apa-apa sama kehidupan kita, ya angka baiknya jika nggak usah diituin sih, nggak usah diikutin. Maksudnya nggak masalah sih kalau kalian ikutin berita yang lagi heboh, tapi nggak harus sampai segitunya gitu lah ya. Sampai segitunya gitu lah. Ya bijak lah dalam bersosial media gitulah kalau dari aku, Chelsea. Oke. Ya kalau dari aku ya sama sih, tadi kan udah banyak juga yang udah aku sama Sayana sampein di SCBC juga gitu kan. Cuman aku baru inget yang mau aku tambahin adalah gini, misalkan nih kalian ngefans gitu ya sama si selebriti A gitu. Ini biasanya sering banget aku temuin sih, karena ada orang yang ngefans banget sampai se-ngefans itu gitu ya. Akhirnya jadi penilaian itu jadi bias gitu loh. Jadi apa ya, kayak pokoknya membela banget si selebriti A ini gitu. Padahal kita fanatik banget gitu. Padahal nggak tahu kebenarannya tuh kayak gimana, yang salah siapa, tapi langsung menghujat ke yang orang yang bersangkutan gitu loh, yang dibilang oh ini orang salah nih, ini orang melakukan kesalahan gitu kan. Dan ya sebisa mungkin kita menghindarkan seperti itu gitu ya. Jadi kayak
kita boleh nih ngefans sama seseorang, kita boleh menyukai seseorang, mengidolakan seseorang, tapi ya balik lagi gitu loh, orang yang kita idolakan tuh juga bisa membuat kesalahan gitu loh. Jadi kita harus kadang kita harus sadar, harus wake up gitu ya, kalau semua orang bisa bikin kesalahan, bahkan idola kita pun yang udah kita kita ikutin banget gitu ya, itu juga bisa bikin kesalahan. Dan ya kita nggak bisa langsung serta-merta kayak ngehujat si orang lain ini untuk membela idola kita gitu loh, karena ya kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Dan yang mau aku garis bawahi adalah kalian boleh ngikutin beritanya, ngikutin permasalahannya, ada apa sih, boleh kepoin, tapi ya sebisa mungkin nggak usah bener-bener segitunya banget ya, kayak tadi kita bilang juga, sampai yang kayak mungkin bikin fake account lah buat ngejelek-jelekin orang ini gitu kan. Jadi itu kan terlalu berlebihan banget gitu kan. Toh kalian juga nggak dapat apa-apa gitu kan dari situ kan, nggak dapat uang, nggak dapat hadiah apa, imbalan apa gitu kan. Jadi ya kita tuh fokus sama diri kita dulu sendiri gitu loh, fokus sama memperbaiki diri kita sendiri dulu, baru kita fokus ke orang lain gitu. Karena ya pastinya diri kita juga pasti masih ada kekurangan gitu kan. Jadi ya biarin orang itu ngurusin masalahnya dia sendiri gitu loh, dan kita ngurusin masalah kita sendiri. Kita nggak usah ikut campur lah ya gitu. Jadi belajar jadi orang yang boleh sih cari tahu, tapi nggak usah ikut campur gitu sih. Oke. Jadi seperti biasa ya, aku dan Saina nggak bosan-bosan untuk mengingatkan ke kalian nih ya, kapan aja sih ASKR tuh upload. Jadi boleh nih minta tolong buat Saina kasih tahu dong ke pendengar-pendengar kita, kapan aja sih ASKR tuh upload. Oke, jadi ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita uploadnya jam 6 sore, dan di hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya guys. Iya, karena rugi banget ya kalau ketinggalan satu aja episode dari kita. Terus selain itu, misalnya nih kalian punya cerita-cerita pengalaman atau punya ide topik yang seru yang pengen kita tuh bahas gitu ya di podcast kita, boleh banget nih kalian langsung kontak kita aja. Nah, kontak kita juga boleh ke sosial media kita tuh juga udah lumayan banyak banget menurut aku ya. Dan boleh nih kasih tahu dong ke pendengar-pendengar kita nih, Sain, apa aja sih sosial media kita? Oke, jadi sosial media kita tuh ada, yang pasti ada Spotify, terus kita juga punya YouTube, kita punya Instagram, kita juga punya email, dan sekarang kita juga udah punya TikTok lah guys. Wah. Dan nama sosial media kita itu semuanya sama, apa sih kata remaja. Dan untuk email tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi lengkapnya apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi jangan lupa di follow ya guys, dan pantau terus ya, jangan sampai ketinggalan, karena keren banget sih ASKR tuh, makin lama makin keren. Iya, jadi pokoknya pantengin terus deh buat nunggu updatean episode-episode dari kita gitu ya. Terus juga jangan malu-malu gitu kalau misalnya kalian punya cerita pengalaman yang seru gitu yang pengen kalian kirim ke kita, biar kita bacain juga di sini gitu kan, biar mungkin buat sharing juga ya, sharing pengalaman ke pendengar-pendengar kita lainnya gitu ya, biar sama-sama belajar dari pengalaman gitu kan. Betul. Oke deh, jadi terima kasih banget nih buat kalian yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Saina yang udah menjadi teman host aku pada hari ini. Sama-sama. Dan segitu aja untuk hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye!